Definition of surveillance. Surveillance merupakan cara pengamatan perilaku pengguna internet pada platform digital dengan cara merekam, menganalisis, dan merangkum perilaku masyarakat pengguna internet melalui konsep Internet of Things, Cloud of Things, dan Big Data. Surveillance merujuk pada pengawasan atau pemantauan terhadap individu, kelompok, atau entitas lain menggunakan teknologi dan informasi. Tujuan surveillance dapat bervariasi, mulai dari tujuan keamanan seperti pengawasan kamera di area publik, hingga pengumpulan data untuk analisis bisnis atau penelitian. Privacy space. Privacy mengacu pada hak individu atau kelompok untuk menjaga dan melindungi informasi pribadi mereka dari akses atau pengungkapan yang tidak diinginkan. Dalam dunia teknologi dan informasi, privasi adalah isu utama karena banyak data pribadi dan sensitif yang disimpan, ditransmisikan, dan diakses melalui berbagai platform digital. Acuan Hukum Indonesia yang melindungi tentang privasi bersumber Undang-Undang Teknologi Informasi Ayat 19 yang menyatakan bahwa privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau pihak lainnya. Copyright atau karya cipta adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli untuk melindungi hak-hak mereka terhadap penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya tersebut. Copyright menyangkut hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau autor untuk membatasi penggunaan karya cipta oleh orang lain. Hak ini diberikan agar pencipta mendapatkan insentif ekonomis yang dapat digunakan untuk berkarya kembali. Sini saya akan menjelaskan apa hubungan antara surveillance, privasi, dan copyright. Jadi hubungan antara ketiganya adalah kompleks dan memiliki implikasi yang beragam dalam dunia teknologi dan informasi. Pertama, dalam konteks penggunaan teknologi surveillance, terdapat potensi ancaman terhadap privasi individu. Ketika data pribadi dikumpulkan secara ekstensif atau digunakan tanpa izin yang memadai, hal ini dapat melanggar hak privasi individu. Penggunaan data ini untuk tujuan lain seperti penargetan iklan atau analisis perilaku dapat memunculkan masalah privasi yang signifikan dan memicu perdebatan etis mengenai batasan pengawasan. Di sisi lain, hak cipta memiliki peran dalam melindungi hak-hak pencipta yang mendorong inovasi. Namun, dalam beberapa situasi, teknologi surveillance juga dapat digunakan untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta, seperti tindakan pembajakan konten digital. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk penggunaan teknologi guna menjaga hak cipta, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis tentang bagaimana pengawasan ini dapat mempengaruhi privasi individu. Oleh karena itu, peraturan dan kebijakan yang tepat perlu diterapkan untuk mencapai keseimbangan yang baik antara menjaga privasi individu, menjalankan hak cipta, dan mempromosikan inovasi dalam dunia teknologi dan informasi yang terus berkembang. Adapun tokoh-tokoh surveillance adalah Edward Snowden, adalah seorang mantan koruptor CIA yang menangkap praktik pengawasan rahasia yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Pengungkapannya pada tahun 2013 menguncang dunia dan memicu perdebatan global tentang privasi dan pengawasan pemerintah. Julian Assange adalah pendiri WikiLeaks, sebuah organisasi yang dikenal karena mengungkapkan dokumen rahasia dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah dan isu-isu lainnya. Assange telah memainkan peran penting dalam menyoroti masalah-masalah surveillance dan transparansi. Graham Greenwald adalah seorang jurnalis investigasi yang terlibat dalam pemberitaan pengungkapan informasi oleh Edward Snowden. Ia telah memainkan peran penting dalam membahas isu-isu privasi dan pengawasan melalui pemberitaan. Adapun tokoh-tokoh privasi adalah Shoshana Zuboff, adalah seorang penulis dan ilmuwan sosial yang terkenal dengan bukunya The Age of Surveillance Capitalism. Ia telah memvokasi hak privasi individu dan membahas dampak penggunaan data dalam surveillance korporat dan ekonomi digital. Edward G. Snowden, meskipun lebih dikenal dalam konteks surveillance, Edward Snowden juga memiliki kontribusi dalam isu-isu privasi dengan mengungkapkan praktik pengawasan pemerintah yang melibatkan pelanggaran privasi warga.
Helen Nisauben adalah seorang filosof yang mengkhususkan diri dalam etika komputer dan privasi. Karya-karyanya telah memfokus pada etika privasi dan perlindungan data dalam era digital. Adapun tokoh-tokoh copyright adalah Johann Gutenberg. Johann Gutenberg adalah penemu mesin cetak yang terkenal sebagai pencipta cetakan huruf bergerak pertama. Inovasinya dalam pencetakan memainkan peran penting dalam sejarah hak cipta. Yang kedua adalah Lawrence Lessig, adalah seorang profesor hukum dan aktivis internet yang dikenal karena pekerjaannya dalam hukum hak cipta dan hukum internet. Ia mendirikan gerakan Creative Commons untuk hak cipta yang lebih fleksibel dan berpartisipasi. Mickey Mouse sebagai simbol perpanjangan hak cipta. Mickey Mouse, karakter kartun ikonik Disney, telah menjadi simbol perdebatan tentang perpanjangan hak cipta di Amerika Serikat dan bagaimana peraturan hak cipta dapat mempengaruhi karya yang seharusnya berada di domain publik. Lalu ada contoh dari surveillance, yaitu yang pertama CCTV di tempat umum. Penggunaan kamera pengawasan CCTV di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, bandara, dan stasiun kereta untuk mengawasi dan merekam aktivitas orang. Lalu yang kedua, ada penggunaan data internet. Perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook mengumpulkan data pengguna untuk menargetkan iklan yang relevan, yang merupakan bentuk surveillance dalam konteks pemasaran. Lalu adapun konsekuensi dari surveillance, yaitu yang pertama, peningkatan keamanan. Implementasi surveillance dapat meningkatkan keamanan di tempat-tempat umum dan memberikan kemampuan untuk memantau kejadian-kejadian berpotensi berbahaya. Lalu yang kedua, potensi penyalahgunaan. Surveillance yang berlebihan atau penyalahgunaan data dapat mengancam privasi individu dan mungkin melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada teknologi, yaitu bergantung pada teknologi surveillance dapat meningkatkan risiko terhadap kerentanan sistem dan risiko keamanan cyber.